Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefan Setiawan. Kali ini saya akan kembali melakukan perancangan topologi dan konfigurasi jaringan di Pinet Lab. Namun kali ini saya akan menggunakan pendekatan yang berbeda dari sebelumnya, yaitu saya menggunakan Winbox sebelumnya untuk melakukan konfigurasi. Namun sekarang saya akan sepenuhnya menggunakan CLI pada masing-masing perangkat, baik itu PC, router, dan juga switch di Pinet Lab. Nah, pertama, ini adalah ketentuan dari topologi jaringan yang akan kita buat, yaitu 2 router, 3 switch, dan juga host. Nah, hostnya di sini nanti akan disesuaikan dari perhitungan VLSM atau IP yang sudah saya lakukan sebelumnya. Pertama, kita perlu membuka aplikasi firmware. Nah, dan juga di sini ada tambahan perangkat baru, yaitu router Cisco dan juga switch dari Cisco. Nah, caranya sama seperti menambahkan perangkat router MikroTik kemarin. Kita akan menambahkannya melalui aplikasi putih menggunakan iShare 2. Nah, pertama-tama kita buka VMware-nya dulu seperti kemarin. Kita lakukan login, root, password. Di sini bisa dilihat sudah berjalan. Kita akan buka Pinet Lab-nya. Username admin, password Pinet, default console HTML console kita gunakan. Nah, kemudian jika kita sudah masuk ke dalam Pinet, kita akan lakukan instalasi perangkat router dan juga switch Cisco di aplikasi putih. Kita buka aplikasi putih. Kita login menggunakan IP ini 194.195. 145. Root, password. Nah, di sini perintah yang akan kita gunakan adalah iShare 2 search IOL. Nah, di sini bisa kita lihat kita akan menginstal perangkat Cisco, switch layer 2 dan juga switch layer 3. Sini yang ID-nya adalah 9 dan juga 10. Kita lakukan instalasi iShare 2 full IOL 9. Bisa dilihat di sini karena saya sudah melakukan instalasi, maka akan ada keterangan bahwa file exist. Nah, selain itu, setelah ID 9 yaitu layer 2 switch, kita juga akan menginstal perangkat layer 3 switch yang ID-nya 10. 9 ini kita ganti 10. iShare 2 full IOL 10. Nah, karena saya sudah menginstal dua perangkat ini, maka keterangannya adalah file exist atau file sudah diinstal. Nah, nanti jika teman-teman belum menginstal, nanti akan ada proses download dan estimasi downloadnya nanti sesuai dengan kecepatan jaringan masing-masing. Nah, setelah itu, setelah kita berhasil menginstal, jangan lupa kita masuk ke sistem, kemudian sistem setting, kemudian fix permission. Oke, lalu kembali ke main. Nah, baik, selanjutnya kita akan menambahkan lab baru atau file baru untuk rancangan topologi kita. Kita pilih add new lab. Namanya bebas. Maksudnya namanya boleh bebas, bukan namanya bebas. Baik, kita pilih add.
Nah, sekarang ketentuannya adalah tadi 2 router dan 3 buah switch. 2 router, 3 switch. Satu router Mikrotik, satunya router Cisco. Kita tambahkan router Mikrotik terlebih dahulu. Namanya Mikrotik. Jangan lupa pilihan game option ini dihapus, kemudian save. Nah, kemudian kita tambahkan router Cisco. Kita pilih Cisco IOL. Kita pilih di bagian image yaitu Linux L3. Ini artinya switch layer 3. Kita rename menjadi router Cisco. Iconnya boleh kita ganti supaya ada pembeda. Oke. Kita pilih save. Nah, kita sudah punya 2 buah router Cisco dan juga router Mikrotik. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah 3 buah perangkat switch. Kembali kita pilih Cisco IOL. Namun di bagian image kita akan pilih yang Linux layer 2. Namanya SW strip saja dulu. Iconnya boleh kita ganti ke ini. Nah, kemudian jumlah perangkat yang ingin kita tambahkan kita ganti menjadi 3 karena kita butuh 3 perangkat switch. Kemudian jumlah port kita pilih ketik 6. Kenapa 6? Karena nanti switch ini akan menambahkan port sebanyak kelipatan 4. Jadinya kalau kita pilih 6 nantinya 6 kali 4 jadi 24 port. Kita sudah punya 3 buah switch. Satu switch akan kita gunakan untuk konfigurasi VLAN untuk 2 jaringan yaitu admin dan juga produksi. Kemudian 2 buah switch ini akan digunakan untuk host CS dan juga HRD yang terhubung ke router Mikrotik menggunakan IP DHCP. Sedangkan yang VLAN menggunakan IP statik. Baik, selanjutnya yang kita butuhkan adalah masing-masing 10 buah PC untuk masing-masing host. Jadi karena kita punya 4 host di sini atau 4 bagian yaitu customer service, HRD, admin dan juga produksi, maka kita akan membutuhkan sebanyak 40 PC. Kita tambah PC. Kita ganti number of nodes to add menjadi 40. Save. Nah, di sini sudah ada 40 buah PC. Kita akan rapikan terlebih dahulu. Sebelum dihubungkan, kita akan ganti namanya terlebih dahulu supaya lebih jelas. Ini adalah SW VLAN. Kemudian SWCS untuk host dari customer service. Kemudian SWHRD. Save. Nah, selanjutnya kita hubungkan ETH0 ke ETH0. Baik, lalu ke router Mikrotik 0 ke 1. Nah, kemudian Ether 2-nya ke SWCS, lalu Ether 3 ke SWHRD. Nah, selanjutnya kita hubungkan terlebih dahulu SW VLAN ke 20 PC ini.
Nah, supaya tidak terjadi kebingungan pada saat mengkonfigurasi range VLAN untuk perangkat, maka saya akan mulai dari E1/0 karena E0/1 ini saya akan khususkan untuk hubungkan ke luar jaringan. Kita mulai dari E10 sampai kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi dari E1/0 ke E3/1 itu adalah port milik VLAN 10 atau host admin. Baik, bisa dilihat bahwa dari port E1/0 sampai E3/1 sudah terkonek. Nah, selanjutnya kita akan hubungkan host dari produksi, yaitu dari port E3/2 ke E5/3 yang jumlahnya pas 10. Oke, baik. Sekarang semua port sudah terhubung ke 20 PC ini. Nah, nanti kita akan pisahkan menggunakan konfigurasi range, menggunakan VLAN 10 dan juga VLAN 20. Namun sebelum itu kita akan menghubungkan SWCS ke PC dan juga SW-HRD. Nah, untuk kedua switch ini tidak ada ketentuan ya. Namun kita akan tetap mulai dari bagian atau port E1/0. Kita akan sisakan port E0 ini untuk koneksi ke router Cisco nanti. Atau jika ingin ada penambahan perangkat lain, kita bisa menggunakan sisa dari port E0 ini. Kita akan istilahnya kita membuat cadangan port. Siapa tahu ada perangkat yang akan ingin kita tambahkan. Oke, baik. Sekarang semua perangkat sudah terhubung. Mulai dari Cisco, Mikrotik, SW-VLAN, SWCS, SW-HRD semuanya sudah terhubung. Sekarang selanjutnya kita akan memencet satu persatu tombol start di sini ya. Di setiap perangkat, baik itu PC, switch, kemudian router Cisco dan router Mikrotik. Baik, sekarang kita akan melanjutkan konfigurasi jaringan kita di Pinet Lab. Nah, di sini saya juga sudah menambahkan keterangan di setiap departemen, admin, customer service, HRD, kemudian produksi. Di sini juga saya sudah menambahkan range IP dari setiap departemen, dari customer service, HRD, kemudian produksi dan juga admin. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi bagian VLAN menggunakan router Cisco. Ini menggunakan IP statik. Pertama, kita klik router Cisco-nya untuk masuk ke dalam terminal. Sini sudah masuk. Kita ketik conft untuk masuk ke dalam konfigurasi global. Lalu kita masuk ke dalam interface E0/0. Interface Ether0/0 ini untuk dihubungkan tadi ke SW-VLAN. Nah, biasanya kondisi default dari sebuah port itu adalah tidak nyala atau mati. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan atau mengetik no shutdown pada interface port yang ingin kita gunakan agar dapat nyala. Baik, kita exit. Nah, kemudian kita masuk lagi ke interface E0/0.10. Nah, kenapa kita menggunakan E0/0.10? Ini adalah namanya bisa disebut subinterface. Nah, kenapa kita menggunakan subinterface di sini? Karena satu port ini atau satu interface ini yaitu S0/0 ini tadi menggunakan dua buah VLAN. Nah, oleh karena itu kita perlu sebuah
penambahan ID di bagian belakang untuk dapat memberitahu konfigurasi ini nantinya akan dimiliki oleh VLAN 10 seperti itu. Di sini kita akan setting protokolnya terlebih dahulu, yaitu encapsulation .1q VLAN ID-nya 10. Kemudian kita tambahkan IP address. Kita akan gunakan IP address pertama dari admin, yaitu 192.168.5.65. Untuk subnetnya itu kalau tidak salah 28. Saya lupa tambahkan di sini, tapi subnetnya itu 28. Itu adalah 255.255.255.255.240. Oke, baik. Sekarang kita exit. Selanjutnya kita masuk kembali ke interface E0/0, tapi di sini kita ganti subinterface-nya menjadi 20. Sama, kita tetap menggunakan setting protokol yaitu encapsulation.1q, kita ganti ID-nya menjadi 20. Kemudian kita tambahkan IP 192.168.5. IP pertamanya adalah 33. Untuk subnetnya adalah 27.224. Baik, kita exit. Nah, kemudian kita masuk ke interface E0/1 yang terhubung ke router Mikrotik ke sini. E0/1 terhubung ke ETH1 Mikrotik. Kita masuk E0/1. Nah, kemudian di sini kita akan tambahkan IP address sebagai tanda pengenal bahwa ini adalah port dari Cisco menuju ke router Mikrotik 10.10.10.1. Subnet masknya adalah 30. 255.255.252. Oh, sorry, bukan 10.2, tapi 10.1. Ya, 10.1. Jangan lupa no shutdown untuk memastikan bahwa port ini sudah aktif. Oke, kita akan lanjut melakukan konfigurasi di switch VLAN untuk dapat memberikan IP atau mengkoneksikan seluruh host ini dengan baik. Baik, kita enable. Lalu masuk ke configure terminal. Sini kita ketik VLAN 10. Name-nya adalah admin. Exit. Kemudian VLAN 20. Name produksi. Exit. Kemudian kita akan lakukan konfigurasi di portnya atau range-nya. Kita lihat bahwa PC dari VLAN 10 ini tadi, kita ingat bahwa dari E1/0 ke E3/1 ini milik VLAN 10 atau admin. Oleh karena itu kita akan konfigurasi di INT range E1/0 sampai 3, E2/0 sampai 3, E3/0 sampai 1. Benar? Ya. Switch port mode access, switch port akses VLAN 10. Ya, kita exit. Nah, kemudian kita perhatikan lagi bahwa
VLAN 20 tadi portnya yang digunakan adalah dari E3/2 ke E5/3. Maka dari itu sebentar, dari E3/2 E5/3. oke. E3/2 sampai 3, E4/0 sampai 3, E5/0 sampai 3. Sorry, 0 sampai, sorry, di sini ada kesalahan. Di sini E4/0 sampai 3, bukan sampai 4. Oke. Switch port, mode access, switch port, akses VLAN 20. Exit. Nah, kemudian kita akan masuk ke NTE0/0 tadi. Kita akan ubah mode aksesnya menjadi trunk encapsulation .1q switch port no trunk. Nah, kita lakukan. Ya, bisa dilihat keterangannya adalah state to up. Oke, baik. Sekarang karena konfigurasi di bagian switch dan juga router Cisco untuk VLAN sudah selesai, sekarang kita akan nambahkan IP pada semua PC yang ada di departemen admin dan juga departemen produksi. Karena IP 65 sudah dipakai untuk gateway dan juga IP 33 dipakai untuk gateway, maka kita akan mulai dari PC pertama. Kita akan tambahkan 192.168.5.66. Karena 65 sudah digunakan, subnetnya 255.255.240. Gateway-nya itu 65.5.65. Berhasil, kita pastikan dengan perintah show IP. Nah, bisa diperhatikan IP-nya 5.66 dengan prefix 28, kemudian gateway-nya 5.65. Nah, kita akan lakukan ke semua PC satu persatu. Oke, baik. Sekarang seluruh PC di departemen admin sudah saya tambahkan IP-nya. Selanjutnya adalah di bagian atau departemen produksi. Karena IP 5.33 sudah kita gunakan untuk gateway, maka kita akan mulai dari IP 5.34 dan seterusnya. Untuk gateway-nya, prefixnya ini adalah 27, kemudian gateway-nya adalah 168.5.33. Kita pastikan dengan show IP. Baik, selanjutnya kita akan konfigurasi satu persatu.
Oke, baik. Sekarang dua departemen sudah kita lengkapi IP-nya. Sekarang adalah melakukan pengujian atau tes ping. Kita akan melakukan ping dari departemen admin atau VLAN 10 ke departemen produksi atau VLAN 20. Kita coba di salah satu PC. Kita ambil contoh di 192.168.534. Kita akan ping ke 192.168.5.66. Kita akan lakukan ping. Ping 192.168.5.66. Berhasil. Sekarang kita akan coba di PC lain, di VLAN 10 5.68 contohnya. Kita akan coba ping lagi 5.68. Berhasil. Nah, sekarang kita akan lakukan sebaliknya. Kita akan ping dari VLAN 10 ke VLAN 20. Tadi kita lakukan ping dari VLAN 20 ke VLAN 10. Sekarang sebaliknya. Ping 192.168.5. Salah satu PC yaitu 34. Berhasil. Kita coba satu lagi yang paling ujung mungkin. Ini adalah IP-nya 43. Kita coba yang 43. Berhasil. Baik. Nah, jadi bisa dipastikan bahwa admin dan juga produksi atau VLAN 10 dan juga VLAN 10 dan juga VLAN 20 sudah saling terhubung atau dapat saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Baik, kita akan lanjutkan konfigurasi dua buah router ini. Kita akan lakukan routing agar nantinya host yang ada di sebelah sini dapat terhubung ke host yang ada di sebelah sini. Kita akan routing di router Cisco terlebih dahulu. Jangan lupa masuk ke konfigurasi global, configure terminal, IP route 192.168.4.0. Kita masukkan network ID dari customer service dan juga HRD. Subnetnya adalah 24. Kemudian gateway-nya adalah 10.10.10.2. Nah, gateway ini adalah nantinya IP dari Ether 1 menuju ke router Cisco. Sudah. Selanjutnya adalah network 5.0. Oke. Selanjutnya di router MikroTik. Nah, karena kita baru pertama kali membuka router MikroTik, kita akan diminta untuk melakukan login. Di sini kita akan login menggunakan admin. Untuk awal secara default passwordnya belum ada, jadi kita langsung tekan enter. Kita pilih no. Nah, di sini kita akan disuruh untuk memasukkan password baru. Kita masukkan password yang mudah diingat. Repeat new password. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam konfigurasi MikroTik. Kita bersihkan Ctrl L. Kemudian kita akan tambahkan IP address sama dengan 10.10.10.2. Prefixnya 30. Interface-nya Ether 1. Nah, di sini kita memberikan IP ke Ether 1 yang menuju ke router Cisco 10.10.10.2. Kemudian kita tambahkan lagi. Di sini boleh kita hapus IP address, add address sama dengan 192.168.4.1 prefix 24. Ini adalah
IP yang akan menuju ke switch customer service. Nah, interface-nya Ether 2. Bisa dilihat di sini Ether 2 10 4.1 24 Ether 2, kemudian adalah 5.1 dengan prefix 27. Kemudian interface-nya kita ganti menggunakan Ether 3. Di sini Ether 3 menuju ke switch HRD, kita enter. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan DHCP pool untuk customer service. IP pool add name sama dengan pool CS. Range-nya mungkin kita tidak akan gunakan semua karena kita hanya menggunakan 10 host, jadi saya akan menggunakan range-nya sesuai kebutuhan. 192.168 titik. Kita bisa mulai dari 4.2 sampai 192.168.4 titik, mungkin 20 supaya aman. Oke, sekarang IP pool add name sama dengan pool HRD. Ini untuk HRD, range-nya sama 168.5.2 sampai 192.168.5.20. Oke. Kemudian kita lakukan konfigurasi berikutnya, IP DHCP server. Kita tambahkan networknya, add address sama dengan 192.168.4.0, prefix 24, gateway sama dengan 192.168.4.1 gateway-nya. Selanjutnya IP DHCP server network add address sama dengan 192.168.5.0. ini untuk HRD, prefix 27, gateway-nya 192.168.5.1. Kemudian kita akan lakukan aktivasi ke DHCP-nya, kedua DHCP-nya, IP DHCP server add name DHCP CS. Interface-nya kita pastikan bahwa interface-nya adalah Ether 2. Kemudian address pool kita gunakan address pool-nya tadi, namanya adalah pool CS. Kemudian disabled sama dengan no. Nah, yang kedua IP DHCP server server add name sama dengan DHCP HRD. Interface, pastikan interface-nya adalah Ether 3. Address pool namanya tadi adalah pool HRD. Ya, pool HRD disabled sama dengan no. Oke, sekarang kita buka terlebih dahulu teman-teman switch-nya. Kita pencet. Nah, biasanya kalau tidak kita buka switch-nya, nanti semua interface ini masih mati. Dia masih down statusnya. Kita buka switch HRD-nya juga. Nah, seperti ini. Nah, kita akan coba satu persatu di PC-nya.
Kita ketik DHCP. Nah, bisa dilihat teman-teman, PC ini berhasil mendapatkan IP melalui DHCP. Kita pastikan melalui show IP. Nah, di sini dapat IP 192.168.4.20 dengan gateway 4.1 sesuai dengan yang kita setting tadi. Kita akan coba di PC kedua DHCP. Nah, berhasil. Nah, selanjutnya kita lakukan satu persatu ke semua PC yang ada. Nah, sekarang kita akan terlebih dahulu melakukan ping ke customer service melalui PC yang ada di departemen HRD. Kita cek dulu IP-nya salah satu, show IP. Sini adalah 4.20 IP-nya. Kita coba ping menggunakan PC random. Ping 192.168.4.20 berhasil. Kita coba lagi ke satu PC di departemen customer service 4.11. Kita coba menggunakan PC yang lain. Ping 192.168.4.11 berhasil. Nah, sekarang kita akan coba sebaliknya. Kita akan ping dari departemen customer service, show IP. Ini adalah 5.18. Kita coba ping 192.168.5.18 berhasil. Kita coba satu lagi, show IP 5.11. Ping 192.168.5.11 berhasil. Nah, artinya dua departemen ini sudah bisa saling terhubung dengan IP DHCP. Sudah dapat saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan ping dari customer service dan juga HRD ke bagian departemen admin dan juga departemen produksi. Nah, sebelumnya di sini saya melupakan routing untuk dapat menyeberang ke admin dan juga produksi. Seperti tadi kita tambahkan IP route address, DST address. IP-nya itu adalah 192.168.5.32/27 gateway-nya. IP route address, IP route at DST address. IP route at DST address gateway-nya adalah 10.10.10.1 68 prefix 28. Nah, sekarang kita bisa melakukan tes. Kita cek di salah satu PC, show IP 5.66. Kita akan coba ping melalui customer service 168.5.66. Berhasil. Dan sebaliknya, kita lihat IP PC di customer service adalah 4.11. Kita coba ping
192.168.4.11 berhasil. Kita coba dari PC ini 192.168.5.66 juga berhasil. Sekarang kita kembali mencoba melakukan ping 5 titik. Tadi IP-nya adalah 5.1 5.11 di PC HRD. Kita coba ping. Nah, berhasil. Kemudian kita coba ping dari PC ini bagian VLAN 20 atau departemen produksi 168.4.20. kita coba. Berhasil. Ini di departemen customer service, kemudian di departemen HRD kita coba 5.11. Berhasil. Oke. Sekarang kita cek IP-nya 5.43. Kita coba ping dari salah satu PC 192.168.5.6 43. Kita coba ping 192.168.5.43 berhasil. Kita coba dari customer service ke produksi 192.168.5.43 berhasil. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa konfigurasi jaringan yang kita lakukan sudah selesai karena indikator keberhasilan dari konfigurasi ini adalah semua host bisa saling terhubung dan terkoneksi. Dan berdasarkan hasil tes ping yang kita lakukan tadi dari customer service ke admin dan juga sebaliknya, dan juga tes-tes ping yang lain sudah bisa saling terhubung dan terkoneksi. Sekian dan terima kasih.